Peserta Pendidikan Calon Guru Penggerak Kabupaten Klaten tahun 2022 angkatan 5. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah kalau seperti itu. Terkait dengan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak, ini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah bersedia? Insya Allah semoga saya Ya. Terkait kemenangan Ibu di sekolah, saya ingin tahu sudah berapa tahun Bu memimpin sekolah ini? kalau memimpin di sekolah ini baru 9 bulan, belum ada 1 tahun. Tapi dulu awalnya memang guru di sini, kemudian dapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah tetap di sini. Ya, alhamdulillah dulu tidak rumah. Iya, alhamdulillah di rumah. Terkait dengan kepemimpinan Ibu selama 9 bulan ini, apakah ada kasus dilema etika? Jadi ada kasus yang dua-duanya itu sama-sama benar, yang kira-kira Ibu ini susah untuk memilih, jadi ini menjadi dilema seperti itu. Ya selama ini tentu ada Mas. Masalahnya kan saya sebagai pimpinan di sini, guru-guru saya ini kalau SD kan pas, hanya kelas 1 sampai kelas 6 itu guru kelas sebenarnya. Kemudian ada misalnya ada tugas guru, misalnya tugas keluar, misalnya apa KKG atau otomatis kan tinggalkan sekolah. Nah, sekolah kan otomatis gurunya kan dibutuhkan. Itu kan juga masalah. Seandainya gurunya keluar, kelasnya kan ditinggal. Kan juga pemikiran juga. Betul, itu memang dilema gitu. Di sisi lain guru harus mengajar, di sisi lain harus tugas ya, ditugaskan itu. Jadi dua pilihan yang susah. Pilihannya susah ya. Kalau misalnya KKG-nya ditinggal, nanti ya eman-eman. Kalau kakak ikut KKG, otomatis muridnya yang ditinggal. Ini Bu, kira-kira dari permasalahan itu tadi biasanya langkah-langkah apa yang Ibu ambil terkait dengan dilema tersebut? langkah yang saya ambil, guru yang mau meninggalkan tugas itu supaya memberi tugas kepada anak, nanti ya otomatis saya kan dituakan di sini Mas. Yaitu saya menunggu kelas. Seperti itu. Jadi dengan langsung ya, daripada anaknya kan kasihan, di sini kan ingin belajar, seandainya gurunya tidak ada, kalau tidak ada yang menunggu otomatis anaknya kan lihat. Ya gimana lagi, namanya guru SD kan pas guru kelas. Misalnya nanti ada guru yang kosong, saya Ibu mungkin kalau dengan apa istilahnya kasus dilema etika dengan pendidikan moral, kira-kira itu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan gitu, atau memilih ini kasus dilema etika atau ini kasus pendidikan moral, itu biasanya Ibu membedakannya seperti apa? Kalau dilema etika itu kan sama-sama benar Mas. Benar melawan benar. Kalau rujukan moral kan tidak memilih ini yang benar, ini yang salah, kan otomatis saya milih yang benar. Kalau kita di dilema etika kan bingung mana yang saya utamakan, ini benar, ini benar. Iya, sama-sama benar. Itu tetap bingung kan? Ini betul. Terus ini dalam mengambil keputusan, kira-kira faktor apa pendukung untuk jenengan buat pertimbangan dalam menentukan keputusan yang dilema etika tersebut? Itu saya minta bantuan ke teman-teman guru daerah kader ini, enaknya bagaimana, baiknya bagaimana, supaya saya itu dalam memilih
biasa sekali Bu jenengan. Terus apa hikmah yang bisa jenengan ambil positif apa dari apa permasalahan di lima etika tersebut? Ya, apa hal positif apa yang bisa jenengan ambil dari keputusan di lima etika tersebut? Keputusan yang bisa saya ambil jadi saya dalam melangkah kan tidak salah Mas. Jadi segala sesuatu kalau kita rapatkan, kita musyawarahkan, kedepannya itu insya Allah tidak ada permasalahan. Jadi dengan kolaborasi dengan guru itu bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, kadang-kadang kalau memang perlu tidak hanya dengan jalan guru tapi melibatkan orang tua, melibatkan komite sekolah dan orang-orang yang sekiranya perlu saya mintai pertimbangan. Bisa juga saya melibatkan pengawas sekolah. Jadi tadi kalau saya ambil selain itu tadi kepentingan murid dipersatukan ya, dengan mau apa selain menggantikan guru yang tugas keluar menjaga kelas atau memberikan pelayanan ke siswa gitu. Alhamdulillah saya bisa berbagi, mengambil pengalaman dari ibu untuk menjadi inspirasi saya. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa apa istilahnya seperti pengalaman yang baik dari ibu terus bisa saya ambil nanti kalau di tempat kerja saya mengalami hal yang serupa. Terima kasih Ibu sudah menginspirasi saya dan ngobrol-ngobrolnya. Mohon maaf kalau ini tadi mengganggu tugas dengan memimpin sekolah ini. Selain itu ada lagi Mas dilemanya itu. Masalahnya ini mulai tanggal 1 Mei. Itu kan saya tuh dapat tugas tambahan lagi. Untuk yang kebetulan ini kan SD dan yang SD dan 21 itu kepala sekolahnya pernah tugas. Jadi mulai tanggal 1 kemarin itu saya dapat tugas tambahan untuk memimpin sekolah SD Tanjung Puro 1. Jadi itu dilema juga saya. Di satu sisi sini harus saya pimpin, di sisi satunya lagi di sana juga harus saya pimpin. Jadi gimana ya? Ya bingung. Kalau pas saya di sini, sana ya harus dipimpin juga. Kalau saya di sana, sini harus saya indahkan. Jadi untuk mengatasi itu, kalau pas misalnya saya di SD 1, ini saya serahkan ke Bapak Ibu yang untuk menghandle kegiatan-kegiatan yang ada di SD Tanjung Puro. Kalau pas saya di SD Tanjung Puro 2, SD Tanjung Puro 1 sana, saya serahkan Bapak Ibu guru yang sana untuk menghandle kegiatan-kegiatan yang ada di SD Tanjung Puro 1. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu, ini jenengan bagus banget harus langsung jual ke sekolah gitu. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan pada saya, memberi kekuatan, memberi petunjuk, memberi kemudahan pada saya. Mungkin itu aja Bu Guru. Terima kasih waktu dan ngobrol-ngobrolnya ini. Saya mohon maaf jika mungkin tadi mengganggu jadwal jenengan memimpin sekolah ini. Mungkin itu aja saya ingin berdiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Redi Yuniarto dari SMK Direjo. Saya peserta pendidikan calon guru BERA Angkatan 5 Kabupaten Magetan terkait dengan program guru BERA tersebut. Saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan dilema etika. Mungkin sebagai awalan Pak Sanek sudah berapa tahun Pak memimpin di SD 1? Mungkin SD 1 belum biasa.
kalau boleh Pak Sanep bercerita tentang keputusan atau masalah dan itu membutuhkan keputusan yang bijaksana terkait dengan dilema etika. Terima kasih. Ini sekedar cerita dulu ya Mas ya. Iya. Kalau menurut saya yang namanya etika itu kan memang sesuatu yang tidak tertulis ya, dan dimanapun itu pasti ada pelanggaran etika yang pasti ada, baik itu di sekolah, di masyarakat atau di untuk pelanggaran etika yang ada di sekolah kami itu kalau saya katakan itu bukan pelanggaran dalam kasus yang berat, tapi memang yaitu kurang pas, kurang sesuai dengan etika atau aturan yang ada. Suatu misal siswa itu kita punya standar kompetensi, minimal yang memang harus dikuasai seorang siswa. Tapi ada beberapa kasus siswa yang memang karena keterbatasannya dan lain sebagainya itu mereka tidak bisa mencapai standar kompetensi minimal. Tetapi di satu sisi anak tersebut itu mempunyai perilaku yang sangat baik terhadap yang sopan, terhadap teman yang lainnya itu tidak jahil, dia setia kawan dan lain sebagainya. Mungkin pelanggaran etika selama ini yang ada di negeri sebenarnya yang pelanggaran Terkait dengan siswa tersebut, apa yang dilakukan Pak? Tentu saja tadi kalau menurut standar kompetensi kan nggak tercapai gitu kan, dan kira-kira keputusan apa yang Bapak ambil terkait siswa itu, apakah siswa itu naik level ke kelas berikutnya atau seperti apa menangani? Langkah pertama untuk peningkatan standar kompetensinya itu dilakukan revisi oleh guru kelasnya, oleh gurunya. Tetapi manakala pada batas akhir remedi dia masih tetap belum bisa mencapai kompetensi yang dipersyaratkan, kita tetap menggunakan apa ya istilahnya itu standar pada perilaku. Jadi menggunakan pertimbangan perilaku yang kita pakai. Karena perilaku itu kan juga masuk di dalam kriteria dalam kenaikan atau yang lainnya. Jadi pada kriteria perilaku inilah yang kita gunakan pertimbangan. Sehingga dengan pertimbangan perilakunya yang baik, anaknya yang sopan, secara otomatis guru itu punya empati terhadap anak tersebut, bagaimana guru tersebut akan bisa untuk menambah sedikit nilai kompetensi siswa. Berarti pada akhirnya anak ini lanjut ke level berikutnya. Iya, dengan pertimbangan yang pertama usia, kemudian pertimbangan perilaku, akhirnya secara musyawarah itu bukan hanya keputusan pribadi, tapi keputusan musyawarah itu dinaikkan ke tingkat yang lebih. Terima kasih sekali Pak Sanep, betul sekali, luar biasa sekali kebijaksanaannya, karena memang hal itu memang suatu dilema, tapi memang butuh kebijaksanaan, dan Pak Sanep sudah luar biasa melibatkan beberapa elemen untuk istilahnya mengambil keputusan tersebut, dan ini insya Allah akan menjadi masukan bagi saya. Pengalaman Pak Sanep ini nantinya akan menginspirasi saya dalam misalnya memutuskan terkait masalah dilema. Mungkin itu saja Pak Sanep, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mohon maaf ini tadi mengganggu aktivitas dengan. Ya masih kembali silaturahminya, jadi termasuk menjalin silaturahmi itu kan juga
mempertahankan etika juga Mas. Jadi terima kasih silaturahminya dan mohon maaf apabila kehadiran tadi kurang mendapat sambutan yang berkenan. Ya, terima kasih Mas Anad. Selamat melanjutkan tugas-tugas selanjutnya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Banjir. Selamat siang. Kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pacitan. Hari ini kami ingin mewawancari Bapak terkait dengan dilema etika. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Monggo. Atas waktunya Pak Banjir, kami dari calon guru penggerak angkatan 5 ingin mencari tahu Pak pengalaman panjangnya selama menjadi Bapak Kepala Sekolah. Pasti banyak keputusan yang sudah diambil ya seperti itu. Terus apakah ada keputusan yang sudah diambil ini ada yang mengalami dilema etika Bapak? Jadi benar dengan versi benarnya dan apa selanjutnya yang keputusan atau kebijaksanaan Bapak yang seperti apa yang memang bisa diputuskan atau bisa menjadi pelajaran untuk kami Bapak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jadi dan Bunda, calon guru penggerak dari SMK Negeri Ngerejo. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bangga pada Pak Jadi dan Bunda atas lolosnya menjadi guru calon guru penggerak yang berasal dari SMK Negeri Ngerejo. Memang dalam kehidupan pengelolaan lembaga kasus kadang-kadang muncul dan kebetulan di sekolah kita muncul dan Bapak Ibu menyaksikan sendiri yang namanya dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama tahun lalu itu ada anak yang kena kasus pengeroyokan atau tawuran tapi terjadi di luar sekolah, itu yaitu antar organisasi pencaksilat. Kebetulan siswa itu sudah kelas 12. Nah, karena dari salah satu organisasi itu tidak terima, maka diselesaikan dengan jalur hukum. Kemudian kita itu akhirnya ditangkap polisi dan dimasukkan dalam proses hukum, yaitu dipenjara selama 4 bulan. Nah, dalam selama proses itu akhirnya sekolah juga bingung. Kita berkomunikasi dengan elemen lembaga yang ada, yaitu sekolah dan komite juga orang tua, tokoh kita hadirkan bagaimana solusi untuk menghadapi tersebut. Akhirnya kami bersepakat dan mengambil keputusan bahwa anak tersebut harus dikawal sampai lulus. Bagaimana supaya lulus? Harus memenuhi syarat-syarat kelulusan. Salah satunya harus nilainya harus lengkap untuk proses pembelajaran. Kemudian untuk memenuhi hal tersebut kita mengirimkan materi pelajaran, kemudian materi ulangan, materi ujian ke Polres Trenggalek karena yang bersangkutan beralamat di Pandu Trenggalek. Ya, alhamdulillah sampai pada waktunya menjelang ujian tersebut hukumannya selesai dan bisa mengikuti, akhirnya alhamdulillah bisa lulus. Terkait dengan syarat berkelakuan baik, karena itu bukan pelanggaran yang sifatnya mengancam seperti membahayakan negara seperti narkoba dan sebagainya, ya kita maklumi karena itu masuk kenakalan remaja. Seperti itu masa-masa perkembangan anak yang emosionalnya belum stabil, sehingga itu kita maklumi dan itu alhamdulillah lulus. Kemudian dengan lulusnya itu mereka bisa mencapai masa depan yang lebih baik dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi dia, karena pembelajaran pada prinsipnya berpusat pada anak. Itu adalah salah satu kebijakan kami terkait dengan dilema etika dan masyarakat juga mengapresiasi orang tua senang. Kasus yang kedua pernah kami alami ketika menjelang ujian kurang 2 minggu, ada berita bahwa yang bersangkutan sudah hamil 6 bulan, tapi karena itu masih bisa kami tutupi dari pihak keluarga, dari elemen sekolah, kemudian dari komite saya ajak untuk bicara
mengawal anak tersebut agar tetap bisa mengikuti ujian, dan alhamdulillah prosesnya juga lancar, kemudian mengikuti ujian dengan baik juga. Namun setelah pengumuman, karena waktu sudah 6 bulan lebih, ternyata setelah 7 bulan pengumuman, setelah pengumuman setelah itu melahirkan. Dan kita bukan berarti kami mengesampingkan pendidikan etika agama tidak, tapi kami juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, manusiawi, dan harapan-harapan, karena mereka masih punya harapan masa depan yang lebih baik. Semoga hal-hal tersebut tidak terulang kembali bagi adik-adik kelasnya dan membuat pelajaran yang sangat bahagia. Alhamdulillah kalau berikutnya tahun ini tidak terjadi hal tersebut. Itulah perlunya kita salah satunya memiliki sikap yang bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan D5. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti saya yakin dengan orang-orang yang luar biasa, guru yang luar biasa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan calon guru bola lebih handal lagi, sehingga nanti mudah-mudahan dengan menjadi pimpinan sekolah yang luar biasa di waktu yang akan 2 kali 3 kali lebih baik dari saya. Karena itu atas waktu yang diberikan kami semua masih dan tetap semangat menjadi yang baik dari yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas inspirasi pengalamannya, dan ini akan menjadi inspirasi bagi kami nantinya ke depannya. Semoga kami nanti juga bisa berproses seperti Pak Ganjar, bisa lulus dengan di pendidikan guru penggerak ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan pengalaman yang sudah diberikan. Mungkin itu dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.